gimana cara kita mendatangkan kekhusyuan dalam beribadah, berpuasa? Dibilang dalam hadis Nabi Muhammad SAW, khamsun yufattiru sha'im, 5 perkara yang membatalkan pahala puasa atau membatalkan puasa. Apa itu? Pertama, al-ghibah. Ghibah itu membatalkan puasa. Kok bisa membatalkan? Iya, membatalkan pahala puasa. Sekarang aku tanya, itu puasa dalam keadaan apa? Ibadah. Kalau ibadah kepada Allah dicampur dengan maksiat, pantas apa tidak? Tidak. Zalim apa tidak? Zalim. Zalim, tidak menetapkan sesuatu pada tempatnya. Kita berpuasa dalam beribadah kepada. Masa kita campurkan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Masa kita beribadah dalam puasa ghibah? Ghibah. Apa itu ghibah? Ngomongin kejelekan orang, walaupun itu kejelekan benar, walaupun kejelekan itu benar, tetap itu ghibah. Atau bahasa kerennya lagi gosip, atau bahasa kerennya lagi nyinyir. Itu namanya tidak boleh. Kalau nonton hadis, nonton gosip sama aja. Sama enggak gitu. Anak kan nggak ngomong cuma nonton, berarti dia menyaksikan dan ridho atas perbuatan itu. Benar nggak? Jangan. Cuman sebentar. Dari terbit dari azan subuh sampai azan maghrib. Masa kita nggak bisa? Nah, pertama al-ghibah. Yang kedua an-namimah. Apa itu namimah? Ngadu domba. Nggak apa ngadu domba dulu. Nggak boleh. Bukan domba sama domba diadu. Ini an-namimah. Apa? Kenapa bahasanya ngadu domba itu? Kan domba itu kambing. Kenapa bahasanya menghasut bisa, atau mengadu antara fulan dan fulan yang bertengkar. Ngadu domba diadu aja nggak boleh, apalagi menghasut orang. Nah, itu yang kedua di dalam puasa. Yang ketiga apa? Bohong. Al-kadzib. Berbohong. Masa kita dalam beribadah berbohong? Tidak boleh. Berbohong tidak boleh. Yang keempat apa? Al-yaminu kadzib. Sumpah palsu. Wallah Habib, ini begini. Wallah sumpah nuduh aku ini, sumpah bohong. Itu nggak boleh dalam puasa. Yang kelima terakhir an-nadhar bi syahwat, melihat sesuatu dengan syahwat. Puasa kita atau ngabuburit, lihat yang bening-bening, melihat yang warna-warna, melihat yang macam-macam. Cantik banget, subhanallah, cantik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Melihat yang haram disandingkan dengan nama subhanallah. Melihat maksiat disandingkan dengan ucapan masya Allah. Boleh tidak menetapkan sesuatu pada tempatnya, kecuali nanti melihat gunung yang indah, melihat rumah yang kayak gini, kayak indah seperti ini, masya Allah, subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Kita mencipta, bersyukur dan tahadus bi nikmat, dan kita melihat bertafakur, itu boleh. Ini melihat cewek cantik, masya Allah cantik, ada tuh orang yang gitu, benar. Ini terus lagi puasa, melihat paha. Makanya kalau bisa, jangan deh yang namanya ngabuburit, gak usah. Mendingan ente sama Habib, habis asar jam 5, di rumah ada pengajian, habis itu buka bersama. Enak kan? Kita dengan ngaji dengan buka berpuasa, habis buka bersama. Enak begitu. Kita sama keluarga. Nggak usah kalau mau beli mau apa dari sebelumnya, atau sekarang Gojek udah enak. Mau pesan ini mau itu udah online udah bisa tanpa keluar. 30 hari doang.
Iya, habis itu ente mah nggak ngelihat cewek mati, enggak. Ngapain ente ikutin nafsu gitu loh? Paham? 30 hari doang. Daripada itu udah capek-capek dari subuh ente jaga nggak makan sampai asa dikit udah dijaga ente nggak keluar nggak ngelihat yang haram ente jaga udah pahalanya ente berlipat ganda udah pahalanya udah banyak keluar ngelihat yang bukan mahramnya ngelihat aurat orang ada dosa kan kita lagi ibadah akhirnya gimana mau dapat gak kira-kira orang yang mendapatkan maghfirah mendapatkan rahmat itu minana orang puasa seperti ini dapat apa enggak apa yang mendapat itu puasanya aja tidak mendapatkan hanya didapatkan berapa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya qala Rasulullah SAW lisaiman laisa lahu minasyami illa min ju'i wa berapa banyak orang yang berpuasa berarti banyak banget banyak banget yang puasa cuman dia menahan cuman yang dia dapatin cuman lapar dan haus dia tidak mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kenapa? Karena masih melakukan itu tadi. Apa? Bohong, ghibah, namimah, sumpah palsu, melihat dengan sama. Nah itulah dalam hadis dari Rasulullah SAW. Kam lisaimin laisa lahu minasyami illa ju'i wa taqwas. Berapa banyak orang yang berpuasa, cuman dia mendapatkan haus, lapar dan haus. Tidak dapat pahala puasa. Dia cuma mendapat keguguran, kefarduan, kewajiban atasnya dirinya puasa. Tapi dia tidak mendapatkan apa? Rugi apa tidak? Rugi apa tidak? Rugi. Sama seperti orang sholat, dia gugur soal kewajiban mendirikan sholat, tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah. Itu dia puasa. Jangan sampai kita melakukan itu. Maka kita harus mengetahui hal-hal yang membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan puasa saja. Biar kita mendapatkan karena kita sudah umur, kita bukan anak kecil lagi, kita sudah dewasa, sudah balik dan dosa kita tanggung sendiri. Maka kita harus memperbaiki ibadah kita terus kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah mempertanggungjawab amal kita semua di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Nah, sekarang kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita pimpin. Apa yang kita pimpin? Diri kita sendiri. Karena kita pemimpin bagi diri kita sendiri. Pemimpin dari kita mata kita, pemimpin dari mulut kita, dari kuping kita, dari hati kita. Kita pemimpin. Kalau kita, kenapa kita memimpin? Kita nakoda. Ini semua mulut, hidung, mata, telinga mengikuti apa kata nakodanya. Kalau dia nakodanya menjaga dari yang bermaksiat dari mulutnya, bermaksiat dari matanya, bermaksiat dari kupingnya, bermaksiat dari kemaluannya, bermaksiat dari perutnya, dijaga oleh pemimpinnya, maka selamat. Tapi kalau pemimpinnya tidak bisa menjaga itu semua, maka akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Maka semua jadi pemimpin. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyyah. Semua itu pemimpin. Kita itu pemimpin. Bukan pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu. Bukan pemimpin di sini presiden, RT, RW, gubernur, menteri dan yang lainnya. Bukan pemimpin diri kita sendiri itu pemimpin. Bagaimana kita menjalankan perintah Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pemimpin. Nah, gimana kita untuk menjadi orang yang lebih afdal, menjadi orang yang lebih mulia, menjadi gimana? Mendapatkan kedudukan di sisi Allah, tingkatnya lebih besar lagi dan puasanya lebih afdal lagi. Gimana? Kita harus menjaga. Kita pimpin semua yang ada di anggota tubuh kita, kita jaga semua yang ada di anggota tubuh kita dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang tidak mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka
dibilangkan, dikatakan oleh Abdul Haddad itu puasa itu terbagi 3. Pertama puasa orang umum, orang awam. Pertama, kedua puasa khas, dan ketiga puasa khas bil khas. Kalau yang umum, yang puasa ini seperti dalam hadis Nabi, apa? Yang cuman menjaga dari pembatalan puasa aja, cuman menjaga dan didapatkan cuman apa? Haus dan dahaga. Itu puasa orang umum. Nah, itu. Dia puasa, tidur, duhur sama asar telat, nggak sholat. Ya kan? Subuh, habis sahur dia langsung tidur, nggak sholat subuh. Nah, ada nggak? Ada. Ya kan? Habis itu dia tidur, bangunnya 5 menit mau adzan maghrib. Ada apa enggak? Ada. Banyak. Ada lagi duhurnya digodok di asar, tidur. Ada apa enggak? Banyak. Itu puasa apa enggak? Habis kan puasa, tidurnya orang ibadah, itu tidurnya orang puasa ibadah. Hah? Itu gimana? Tapi nggak gitu juga ya, Les. Nggak gitu juga, Ales katanya. Iya, nggak begitu. Masa yang wajib ditinggalkan seperti sholat duhur, sholat asar. Jangan sampai itu meninggalkan. Nah, itulah puasa orang umum yang masih gibah, masih melihat yang syahwat, masih memandang di TV yang bukan mahram yang menimbulkan syahwat kepadanya, terus lagi masih bohong, sumpah palsu dan semuanya. Maka itu puasanya orang umum. Yang kedua, puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus, dia menjaga dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa, yang menghilangkan dapatnya pahala puasa. Dia menjaga dari bohong, dari ghibah, dari namimah, dari sumpah palsu, dari ngelihat yang haram, yang syahwat dengan syahwat. Dijaga itu. Dijaga hawa nafsunya untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang khusus puasanya dan mendapatkan, kalau sudah gini udah pasti mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dan mendapatkan itqun minan. Dan insyaallah dengan ini akan digolongkan oleh Allah mendapatkan Lailatul Qadar karena dia berusaha untuk puasanya lebih baik dan menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Yang ketiga, al-khas lil khas. Yang khusus bil khusus. Orang khusus bil khusus. Ya, ini puasanya dia bukan menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, tapi dia menjaga dari hatinya tidak lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu. Dia menjaganya bukan seperti kita yang menjaga dari hal maksiat, menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi dia menjaga dari hal-hal dari lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan orang tinggi. Insya Allah kita digolongkan dari mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka puasa yang akan datang, mulai sekarang tanamkan dan semangat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa lebih baik dari sebelum-sebelumnya, dan kita semangatkan dari waktu dan tenaga kita untuk puasa yang mendapatkan pahala, yang mendapatkan itqun minan nar, yang mendapatkan ampunan dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kemungkinan kita nggak tahu umur di tangan Allah, nggak ada yang tahu. Kalau ini Ramadan terakhir kita, gimana? Ramadan terakhir kita, mungkin nanti kita pertengahan Syawal kita tabrakan, kita meninggal, kita begitu, alhamdulillah, akhir kita nggak dapat bulan Ramadan yang akan datang. Nah, apa yang terjadi? Kalau ini Ramadan terakhir, maka itu sungguh-sungguh. Kita nggak tahu itu jangan berangan-angan umur kita akan nambah, umur kita bertambah, kita nggak tahu, benar-benar. Nah, besok aja kita masih ngirup udara, kita belum tahu. Ketika ini kita berbunyi, Allah ngalihin Israel lagi mundar-mandir di sini. Kita nggak tahu, benar. Terus subhanallah kita dapat mati husnul khatimah dalam majlis ta'lim. Amin. Kita nggak tahu, dan kita nggak dapat lagi bulan Ramadan. Nah, nanti kita belum tentu juga dapat bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan Allah mengasih nikmat panjang umur, sehat wal afiat di bulan depan nanti Ramadan. Maka jangan pernah sia-siakan. Belum tentu, jangan mengharap beryakinan dan beryakin kalau anak umur depan tahun depan akan panjang masih muda. Jangan beryakin. Ketika ente berpikir seperti itu, ketika ente mengharapkan seperti itu, dan ente pikirkan kira-kira ente akan lebih baik ya puasa. Enggak.
Hah? Akan lebih semangat lagi nggak untuk puasa? Lebih semangat lagi karena takut bulan tahun depan kita belum tentu dapat, ya kan? Belum tahu umur kita sampai dah, maka udah jangan sia-siakan. Sekarang pasang, ya Habib, insya Allah bulan depan bulan Ramadan anak akan menghatamkan 8 kali khatam Quran dan tidak akan meninggalkan sholat tarawih dan tidak akan meninggalkan sholat witir dan tidak meninggalkan sholat duha dan tidak meninggalkan sholat awabin, tidak meninggalkan sholat gabliyah dan ba'diyah. Khusus Anda di bulan Ramadan ini akan melakukan ini semua. Berarti tidak ada kemajuan. Apalagi ini udah niat itikat ente yang kuat. Apalagi sampai ente lakuin nanti di bulan Ramadan. Maka beruntung. Jadi kita digolongkan dari orang-orang yang beruntung. Kenapa? Ramadannya lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena puasa secara bahasa al-lughatan al-imsak, menahan. Secara syariat syar'an imsaku dan menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Itu makna as-shaum, itu maknanya puasa. Jadi kita nanti di bulan Ramadan yang akan datang kita harus menjaga dan harus mencari dan mengeraup pahala-pahala di bulan Ramadan. Insya Allah dengan ini, insya Allah di bulan depan Ramadan kita digolongkan dari orang-orang yang berpuasa. Amin. Dan khas bil khas. Amin. Dan kita digolongkan dari orang-orang yang mendapatkan ampunan, maghfirah dan rahmat dari Allah dan mendapatkan itqun minan nar, selamat dari api neraka dan mendapatkan lailatul qadar. Mudah-mudahan dengan ini perkumpulan ini dan kita raha di sini untuk kesenangan kita, bahagia di sini dengan kita, jangan kebahagiaan itu untuk lupa kepada Allah, enggak, kebahagiaan kita ngumpul di sini untuk lebih semangat lagi kita beribadah kepada Allah. Amin. Kita dengan sudah ngumpul ngaji, sudah dengan kita dengan cari duit kerja ini, kadang-kadang harus butuh waktu, butuh diri kita refresh, kesenangan, kebahagiaan butuh. Nah, kenapa? Buat apa tujuannya? Biar lebih semangat lagi. Benar. Tujuan makan biar apa sih? Tujuan makan biar tujuan kita makan, niatnya kita biar tambah kuat ibadahnya kepada Allah. Minum biar tenaganya kita ada untuk beribadah kepada Allah. Ibadah bukan hanya sholat saja, nyari nafkah dan kerja itu juga ibadah. Terus kita mulai dari ini juga biar kita senang, kumpul ini ada bahagia raha, sudah kumpul persahabatan, kumpul saudara, menyenangkan buat nanti kita pulangnya kita untuk lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita minta kepada Allah perkumpulan ini mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan yang tidak didapatkan dari orang-orang yang lain, dan kita mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala digolongkan dari orang-orang yang berpuasa, dari orang-orang yang berpuasa yang menahan hawa nafsunya, digolongkan dari orang puasa yang makbula, digolongkan dari orang-orang yang menghidupkan malam di bulan puasa, digolongkan dari orang-orang yang ahli tilawatul Quran, membaca golongan ahli Quran. Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala sebagian Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati mereka dan bersihkanlah hati kita, dan kita minta kepada Allah sebagaimana mereka orang-orang saleh, orang-orang alim ulama mempunyai hajat dan minta kepada Allah, maka masukkanlah hajat kita dan permintaan kita seperti mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masukinlah niat kita dan samakanlah niat kita sebagaimana mereka orang-orang wali, orang-orang nabi dan orang-orang alim dan orang-orang ulama semua yang niatnya menyambut bulan Ramadan, dan masukinlah kita niat kita kepada sama seperti niat mereka. Allahumma yad'ulna fi niyatina fi niyatihim, hajatina fi hajatihim. Allahumma barik fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Waj'alna min ahli siyam, waj'alna min ahli qiyam, waj'alna min ahli tilawatil Quran, waj'alna min ahli sadaqah, waj'alna min ahli mukhlisin, waj'alna min ahli
للتقى والتقوى والاستقامة يا ربنا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة واخلقنا بالتقوى والاستقامة وإن تجيب الندامة في الحال والمال إنك السميع الدعاء. يا محول الأحوال حاول حالنا إلى أحسن الحال. يا محول الأحوال حاول حالنا إلى أحسن الحال. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين.